Hai Sobat Explore, ketemu lagi dengan saya Rani Destianti di channel Explore Media. Kali ini saya akan membawakan program pariwisata. Nah, di mana saya sudah kedatangan nih narasumber tentang hunian hotel pariwisata kita, terutama pada masa pandemi ini. Kita tahu kan ya, di masa pandemi ini sektor pariwisata itu sangat menurun, terutama mulai dari sektor pariwisata, terutama dan hunian-hunian lokal ataupun hotel-hotel yang ada di sekitar tempat pariwisata tersebut. Kita akan berkenalan nih dengan mbak kita yang satu ini yang cantik jelita. Siapa dia? Hai, siapa dia? Jeng. Ya, halo mbak. Terima kasih udah mau mampir di tempat kita yang mungil dan indah ini. Oke. Yuk, kita perkenalkan dulu sama Sobat Explore ya. Yuk. Ya, silakan mbak. Sobat Explore, halo. Dengan Elin, dengan salah satu tim salesnya hotel di Jakarta. Mengenai tema hari ini pastinya menyangkut lah ya mengenai pariwisata, perhotelan juga. Ya. Jadi apalagi kan Mbak Elis ini kan terjun langsung ya dunia perhotelan kita gitu kan, pasti kan sangat berdampak dari hunian gitu kan, udah gitu pemutusan hubungan kerja gitu. Nah, sekarang saya pengen tanya, banyak nggak sih di tempat Mbak Elis itu yang dikurang-kurangin tuh karyawannya gitu? kalau untuk dampak corona selama ini kita udah mulai merasakan itu dari awal tahun ya. Sebelumnya kan di akhir tahun itu di negara lain dulu tuh yang kena, kita masih yang biasa-biasa aja kayak gitu. Januari juga masih yang countdown acara tahun baruan, masih running well kayak gitu. Berasanya itu pada saat di bulan Februari sama Maret. Yang pas lockdown ya. Langsung bener-bener berasa banget. Di saat hotel, mungkin nggak hotel aja kali ya, beberapa instansi juga kalau di awal tahun tuh kan lagi bener-bener quarter pertama tuh lagi cari event ini apa, launching produk apa. Dari wisatawan juga misalnya nih dari Jepang lah, dari China lah, dari Korea, itu yang paling banyak, Asia yang datang ke Indonesia. Itu planningnya di quarter pertama pasti lumayan banyak. Zong-zongnya itu adalah di bulan Maret. Itu zong banget di bulan Maret. Kenapa? Itu udah ada yang namanya announcement bandara ditutup. Iya, benar. Jadi otomatis dong. Betul, sama sekali ya. Nggak ada wisatawan dari luar yang akan datang ke Indonesia. Saya punya data ya, gitu kan. Ini tahun bulan Mei kemarin, gitu kan. 4 juta, kita kehilangan tuh 4 juta wisman, ya kan? Karena dengan adanya transportasi udara ditutup, ya kan? Betul. Tempat wisata ditutup, hotel semua protokolnya sangat ketat. Siapa yang mau nginep di hotel lo? Sedangkan semua kan maintenance tetap harus jalan ya. Nah, sekarang di tempat hotelnya Mbak Elis, gitu, ada nggak nih strategi yang dilakukan pada saat masa COVID kemarin? Kalau untuk strategi pastinya semua hotel pasti menjalankan, gitu ya. Satu sisi kita nggak bisa kedatangan tamu yang untuk menginap. Acara-acara semuanya juga di-postpone, malah cancel, gitu. Nah, satu-satunya cara yang bisa kita pergunakan saat itu cuman bisa jualan makanan. Which is orang pada di rumah gitu kan. Terus sama gadget juga orang udah pada familiar sama yang namanya GoFood lah atau apa gitu. Jadi kita bener-bener ngerubah strategi yang tadinya tamu datang ke tempat kita untuk makan lah, untuk menginap lah, untuk apa segala macam. Jadi sekarang kita yang bener-bener ngedatengin mereka di rumah. Mereka cuma tinggal klik, mau pesen apa segala macam kita yang samperin ke rumahnya kayak gitu. Jadi bener-bener yang menjemput bola. Iya, gitu. Apalagi pastikan yang biasa menginap di bintang 5 ya kan gitu kan. Hotel bagus cuman nggak bisa kita sebutin hotelnya. Luar biasa. Betul, ada dong makanan yang sangat spesial di hotel tersebut kan gitu kan. Jadi aduh gimana nih caranya? Untungnya kan bisa delivery kan. Betul. Gitu. Nah, sekarang makanan apa sih yang laku di sana? Yang paling favorit ya, tetap aja sih orang Indonesia ya. Nasi gorengnya, sop buntutnya. Aduh itu dia. Betul, enak banget. Cuman memang
ada satu sisi yang restoran yang paling diminatin sama tamu-tamu loyalty kita, itu restoran Jepang ya. Gitu. Nah itu restoran Jepang kan juga tutup, restoran Italia juga tutup. Tapi hey jangan salah, kalian bisa telepon ke sorry, gue menyebut brandnya jadinya kan ke hotel. Nggak kedengeran, gitu kan? anggapnya nggak kedengeran. Bisa langsung telepon, langsung udah diantar, langsung datang. Tapi tetap dengan standar protokol COVID-19 gitu. Jadi tetap dengan pakai APD, hand glove, dan dia punya packagingnya juga bener-bener yang udah protect banget gitu. Jadi kesannya tuh kita siapkan memang di tempat lain, tapi sampai di rumah pun tetap dengan kondisi yang masih fresh. Betul. Gitu. Oke, nih Sobat Explore, kita kulik sedikit ya. Ada apa aja sih, bagaimana sih di hotelnya Mbak Elis ini? Tapi tahu nggak, Mbak Elis ini biasa nama bekennya siapa? Gitu. Elsa, pasti tahu semua dong. Elsa itu siapa? Kan gitu. Elsa itu sebenarnya adalah panggilan sayang, jadi Elin sayang. Oh, pengen banget disayang, pengen sayang ya ampun, nggak apa-apa. Oke, sekarang gini, karena pandemi ini pasti hunian sangat menurun tajam gitu kan. Banget. Apakah Cela masih ada yang menginap? Pasti kan gini, yang saya tahu nih ya kan gitu kan, hotel-hotel bintang-bintang kejora itu pasti punya strategi khusus untuk menarik para pelanggan, terutama kita nggak narik yang lokal dulu ya kan gitu kan. Pasti kan semua orang itu jenuh dengan selalu standby di rumah kan gitu kan. Betul. Nah pasti ada nggak harga-harga yang sangat menarik nih sehingga masih tetap adalah beberapa konsumen yang loyal untuk menginap di hotel tersebut? Kalau untuk harga ya memang sama pandemi corona ini dibilang perang harga, lumayan perang. Iya. Luar biasa lah. Saya pernah merasakan itu. Kapan lagi menginap di suite dengan harga harga segini? Betul banget, karena ibaratnya kan perusahaan juga pengennya survive ya. Iya, betul. Survive juga dengan kondisi kayak semacam corona gini tuh nggak ada pilihan. Nggak mungkin lah mereka harus, nggak maulah perusahaan tuh namanya mecat karyawan, merumahkan karyawan, which is kan mereka tuh punya keluarga yang harus dihidupi, bayar rumah, bayar ini, bla bla bla, banyak banget kan yang harus dibayar kayak gitu. Jadi ada beberapa hotel yang memang ngebuka kesempatan untuk kerjasama dengan salah satu kementerian itu untuk menerima orang-orang yang WFH juga ya. Tapi kan walaupun WFH tetap ibaratnya kan kita tetap harus datang ke kantor juga walaupun beberapa kali kan kayak gitu. Jadi salah satu kerjasamanya dengan salah satu kementerian berupa kayak nerima orang-orang yang kayak untuk isolasi mandiri atau yang memang nanti pemerintah yang cover. Jadi tuh hidupnya, income-nya dari situ gitu. Tapi ada juga yang memang benar-benar yang menurunkan harganya hampir 50% dari harga yang biasa. Normal price-nya itu benar-benar memang luar biasa. Tapi ya kendalanya kan satu sisi memang kita juga harus meminimize benefit juga ya, kayak misalnya dari sarapannya, karena corona kan kita nggak bisa yang namanya bikin buffet dari ujung ke ujung. Tetap kita harus standar protokol COVID-nya kan tetap dijalankan kan gitu. Jadi buffetnya juga minimalis, menghindari juga penyebaran corona yang dari hand to hand kayak gitu kan. Jadi tetap di-serve seperti itu. Nah sekarang kan ibaratnya dari sebelum pandemi lagi sekarang pandemi kan gitu kan, pasti omset kan menurun tajam ya sampai kemarin bulan-bulan April Mei ya, April kali ya kan kayak gitu kan. Itu berapa persen? Kalau dibilang persen ya secara dari sisi sales ya, yang tiap bulannya itu udah di pikiran tuh angka, target, budget, angka, target, budget. Bonus berkurang dong. Hari gini masih digaji aja masih alhamdulillah ya. Bener. Bonus itu, aduh, udah ibaratnya udah inilah, udah kita nggak mikirin bonus udah dulu lah ya. Yang penting tuh tetap berjalan, masih ada pemasukan, bisa tidak apalagi. Hotelnya Mbak Elis ini kan alhamdulillah tidak ada pengurangan tenaga kerja. Ada pengurangan itu belum sampai, karena kan banyak hotel-hotel yang itulah pengurangan tenaga kerja ya kan, ataupun mereka tetap di hire tapi tidak digaji misalkan gitu kan. Itu kan lebih ya, tapi mereka which is masih ada kesempatan lah
selesai pandemi ini mereka masih bisa bekerja kan gitu kan. Nah sekarang kan sudah mulai masa transisi nih kan, gitu kan. Apalagi di Jakarta kan, walaupun kita masih terbatas kan gitu kan. Itu gimana tingkatan huniannya? PSBB lah ya, yang paling lagi happening banget, mau transisi, mau PSBB yang biasa segala macam gitu ya. Tingkat hunian itu berpengaruh itu nggak terlalu signifikan gitu loh. Masih hampir sama ya. Betul, karena di pandemi ini tuh orang benar-benar nahan cash flow. Orang tuh benar-benar nahan. Gue punya angka segini, gue harus bisa survive untuk berapa bulan ke depan. Mau sampai kayak kapan gitu nih kan. Betul. Gitu. Itu baru berasa tuh kita di bulan Agustus, September itu baru mulai berasa naik tingkat hunian okupansi sama meeting-meeting. Karena apa? Pemerintah udah mulai nih membolehkan meeting di hotel, di venue lah atau di mana, terus restoran juga boleh dibuka 50% capacity kayak gitu kan. Terus kita udah napas tuh, alhamdulillah nih ya, udah kebayang-bayang dong servis kita berapa gitu kan. Tiba-tiba seminggu 2 minggu kemudian PSBB lagi, tutup lagi, kayak gitu. Jadi turun lagi. Terus harga gitu kan, masa transisi sekarang harganya itu tetap diturunkan, low budget seperti yang kemarin pada saat lockdown ya, atau sudah mulai agak naik-naik atau sudah menyamai dengan harga normal sebelum pandemi? Kalau harga sih masih tetap turun. Gitu. Sampai kapan? Karena bocoran Sobat Explore yang mau nginep di hotel bintang 5. Soalnya gini loh, Mbak Elis ya, daya belinya orang masih saat kurang ini ya? itu masih nggak terlalu banyak gitu. Ya kayak tadi aku bilang kan, mereka ada lebih tapi mereka nahan gitu kan. Lagi banyaknya tuh orang benar-benar yang spend online. Iya betul. Mau shopping kayak, mau GoFood atau apa. Tapi kalau untuk yang kayak menginap, ngunjungin tempat yang memang kalau nggak urgent banget, mereka akan nge-hold gitu. Jadi kalau untuk harga memang masih benar-benar perang harga. Benar-benar perang harga dari yang bintang 5, bintang 4, bintang 3. Jadi mereka punya strategi masing-masing untuk survive supaya masih bisa menggaji lah karyawannya, setidaknya seperti itu. Setidaknya nih masyarakat yang masih sekitaran Jakarta ya atau Indonesia, nih yuk nginep di hotel gue deh, gitu ya kan. Gimana caranya nih gitu kan? Karena kan kayak penerbangan itu kan yang saya tahu tuh kan masih udah dibuka ya, walaupun dengan adanya surat-surat pokoknya masih protokol yang sangat ketat kan kayak gitu kan. Tapi setidaknya dari daerah sudah mulai pada ke Jakarta kan. Betul. Gitu. Jadi sekarang itu pemerintahan lebih banyak support daerah yang masih bisa dijangkau dengan kendaraan darat ya, terutama ya gitu. Kayak misalnya kemarin tuh udah mulai banyak yang ke Jogja, Semarang, Bandung, yang terdekatnya kan Bogor ya gitu kan. Jadi udah mulai hidup lagi nih hotel-hotel kayak gitu kan, dengan tetap subsidinya datangnya dari pemerintah. Gitu. Kalau untuk ngandelin corporate atau instansi dari tempat lain tuh masih belum bisa. Gitu. Karena memang mereka tuh masih nge-hold untuk event-event seperti itu. Kayak tahun ini aja launching produk aja hampir nggak ada. Nah kan sekarang mau akhir tahun nih, yang biasanya omset hotel itu luar biasa kan gitu kan. Tuh ibaratnya kalau bilang kita tuh kayak THR ya kan gitu kan. Itu gede banget. Akhir tahun gitu, itu ibaratnya tuh kalau yang punya hotel tuh ya, owner lain tuh kalau yang punya hotel tuh udah membayangkan profit. Bisa berapa nih, target kita berapa nih, kita berapa nih kan gitu kan untuk akhir tahun. Nah gimana tuh strateginya? Adakah pasti ada larangan-larangan dong, jam berapa sih tuh hotel harus tutup? Nah itu dia, jadi saat ini nih biasanya di minggu kedua Desember tuh kita udah launching yang namanya ada artis siapa ya. Iya, apalagi kan bikin acara acara Natalan gitu kan. Jadi karena pemerintahannya kadang-kadang masih buka tutup dan kita udah denger gosipnya tidak boleh ada acara yang melebihi lewat sampai jam 10 malam. Oh gitu? Betul, kayak gitu. Makanya jadi pihak kita juga belum bikin apa-apa nih gitu kan. Terus di sekelilingnya pun seluruh Jakarta hampir nggak ada yang ngeluarin paket countdown or apa segala macam. Kebanyakan masih tetap cari yang aman, hanya staycation gitu aja. Staycation aja during libur Natal, during tahun baru seperti itu. Karena kita masih belum bisa ngelihat mau kayak gimana sih nanti tahun barunya, bolehkah kita bikin party yang besar-besaran, kan masih pandemi kayak gini. Pernikahan aja orang pada
kalau bisa dipospon gitu kan. Iya sih benar. Gitu. Tapi kan kayak sekarang kan sudah mulai ya, pernikahan sudah mulai ada ya. Sudah gitu kan. dengan Protokol, keterbatasan jumlah undangan sama tetap protokol COVID-nya dijaga. Gitu. Atau mungkin kan gitu kan, walaupun dengan terbatasnya orang yang datang, tetap ibaratnya hotel tersebut masih bisa mengadakan gitu kan. Oke, Betul. satu ruangan berapa orang gitu. Betul. Gitu. Masih bisa. Untuk pernikahan ya masih bisa, tapi sekarang kebanyakan orang minimize acara gereja atau enggak hanya akad nikah saja. Gitu. Karena juga mereka juga tergantung sama keluarga yang dari luar kota yang mungkin nggak bisa datang segala macam. Jadi kebanyakan di pernikahan tahun ini dari bulan April sampai ke Desember itu semuanya hampir dipospon. Oh gitu. Nah, selain harga kamar gitu kan, harga kamar nih kan berarti makanan juga low price dong. Betul. Nah, oke, nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana Sobat Explore. Kita lanjut lagi ya. Nah, Mbak Elsa sayang, ya. Mbak, sekarang ini kan di hotel ya, pengamanan ketat kan gitu kan. Nah, ada nggak tuh larangan kadang-kadang masuk hotel wajib masker gitu, atau kadang-kadang kan suka ada yang lupa nih, apalagi sekarang gitu kan, maskernya dilepas gitu kan. Suruh out dulu atau gimana tuh? Kalau misalnya dia maskernya taruhlah di mobilnya udah jalan kan biasa kan gitu kan, mereka kan turun di lobi kan gitu. Gimana tuh? Benar. Memang udah ada himbauan sih dari Dinas Pariwisata terutama ya. Kalau misalnya hotel masih ada tamunya, menerapkan yang namanya standar protokol. Dari pintu masuk tuh kita udah dicek suhu badannya kita, nggak boleh melebihi sampai 37 standarnya ya, seperti itu. Dari pengaturan suhu segala macam itu ada yang namanya hand sanitizer, itu udah harus pakai, dan masker gitu. Jadi semua dari tim security, dari tim front office segala macam udah diinformasikan. Tamu masuk, cek suhu badan, hand sanitizer, sama masker itu udah wajib. Nah itu dia kan tadi saya bilang tuh, kalau seandainya apalagi saya nih kan di mobil tuh buka kan gitu kan, turun lupa nih dipakai lagi kan, digeletakin gitu kan, itu dia suruh ngambil dulu itu masker atau sudah ada disediakan di hotel tersebut? Kalau tertentu nih, ada hotel yang menyediakan dan ada hotel yang tidak menyediakan gitu. Khusus yang di hotel saya sendiri itu kita tidak menyiapkan masker di ruang meeting maupun di kamar gitu. Jadi semua udah kita himbau itu adalah yang datang sudah benar-benar harus pakai masker, datang sampai ke pintu masuknya udah dicek suhu badannya, terusnya sama pakai hand sanitizer gitu. Pokoknya protokol COVID-nya benar-benar dijalankan. Kalaupun mereka konsum di restoran itu kan juga terbatas kan, jadi harus ada dividernya yang dari akrilik. Nah itu benar-benar jadi round table yang tadinya bisa isi 10 sampai 6 hanya bisa maksimum 4 gitu ya. Jadi tetap jaga jarak. Betul. Nah, untuk Sobat Explore yang mau nginep di hotel, jangan lupa bawa masker. Kalau enggak, kamu disuruh pulang lagi. Tapi memang kebanyakan orang tuh udah notice ya. Iya, udah notice banget, kecuali kalau di kendaraan sendiri nggak pakai masker. Makanya, jadi gitu kan mau nggak mau kan itu nyuruh balik supirnya ambilin masker saya. Jadi tetaplah berarti dia tidak boleh masuk. Jadi intinya kayak gitu kan. Terus stay dulu di luar, tunggu sampai lo pakai masker. Gitu deh intinya ya kan. Gitu jangan. Sobat Explore jangan lupa pakai masker dimanapun Anda berada ya, karena kita tidak tahu COVID ini berakhir kapan, ada di mana gitu kan, kena siapa saja ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Nah, Mbak Elis, ketawa kan itu Frozen itu kesenangan gue Mbak, jadi gimana? Sekarang Elsa itu udah panggilan sayang, bener Elsa, gitu sayang. Iya. Nah, ada nggak sih kiat-kiat khusus nih buat Sobat Explore gitu kan, apalagi kan dengan standar hotel ya. Jadi biar nih Sobat Explore yang mau nginep di hotel dimanapun, mau itu di Jakarta ataupun dia vacation di daerah ya, kan sekarang udah mulai orang udah pada mulai berani keluar gitu kan. Nah, kan tidak semuanya menerapkan peraturan seperti hotel yang Mbak Elis sekarang bekerja kan gitu kan. Supaya mereka tidak lengah, tidak lupa apa sih kiat-kiat atau terutama syarat khusus dari hotel ya, standar benar-benar standar supaya nih Sobat Explore nggak lupa deh, selalu inget nih
Dan makanya tetap nonton karena di sini tuh bukan cuma pengetahuan, tapi tetap tip-tip dan saran-saran supaya kalian semua mengingat. Ya Mbak Elsa gimana? Sama aja sih tipsnya ya, semuanya masker jangan lupa, hand sanitizer juga selalu ada di tas, tisu basah, tisu kering itu juga udah harus ada di tas semuanya. Karena dimanapun kita berada, itu paling utama adalah menjaga kebersihannya dari diri kita sendiri gitu. Kalaupun ketemu tempat yang tidak menyiapkan hand sanitizer, kita otomatis udah bawa sendiri. Ketemu tempat yang tidak menyiapkan masker, kita udah bawa sendiri semuanya. Jadi dan tetap jaga jarak, itu intinya. Ya. Betul, intinya tetap jaga jarak. Nah kalau untuk makanan nih, gitu kan, apalagi kan hotel itu kan, ya itu dia standarnya kan beda-beda gitu kan. Untuk makanan, apalagi kan semua apa piring, sendok segala macam kan disediakan di hotel gitu kan. Apa tetap dengan standar yang ada atau ada sendok atau yang khusus? Setupan selama corona seperti ini, kita tidak men-setup piring sama sendok di meja. Oh gitu? Betul. Jadi pada saat tamu datang baru kita siapkan. Dan di sistem di buffet pun itu kita yang ngambilin. Oh, betul. Jadi tetap standby orang ya? Iya. Gitu. Kita menghindari orang ambil sendiri, nanti kan tangan satu, tangan lagi yang lain seperti itu. Jadi kita sama sekali tidak menyiapkan buffet yang ambil sendiri. Oke, terima kasih banyak Mbak Elis ya. Tips-tips buat Sobat Explore nih. Untuk Sobat Explore, jangan takut untuk tetap kalian mau kemana pun ya, jalan-jalan, wisata, tapi tetap dengan standar protokol kesehatan gitu kan. Nah untuk yang ingin menginap di hotel, jangan lupa tadi apa yang sudah dibilangkan Mbak Elis ya, tetap jaga jarak. Betul sekali. Dan kalau kalian jangan jaga jarak sama channel Explore Media, karena tetap subscribe, like, and share. See you Sobat Explore, sampai jumpa.